Selamat datang di channel Simple Order Block Indonesia. Teman-teman, di video kali ini saya akan melanjutkan quarterly theory part yang ketiga, yaitu bagaimana kita entry dengan kombinasi daily cycle dan London Session Cycle. Ya, ini cara entry atau variasi entry, bagaimana kita menggunakan konsep quarterly theory yang kita kombinasikan dengan AMD, Accumulation Manipulation Distribution, atau the ICT Power of 3, dan the ICT Judas Swing. Jadi ini kombinasi, ya, kita entry dengan konsep-konsep yang sudah Anda pelajari. Kalau belum menonton, silahkan tonton di beberapa video saya sebelum ini tentang the ICT Power of 3, the ICT Judas Swing, dan Quarterly Theory. Ya, silahkan ditonton supaya konsepnya dipahami. Baik, ini variasi yang kedua menggunakan quarterly theory, ya, yaitu kombinasi antara daily cycle dan London Session Cycle. Kita tahu ya, di daily cycle waktu dibagi menjadi 4, ya, satu hari dibagi menjadi 4, masing-masing 6 jam. Kemudian di masing-masing session itu dibagi menjadi 4, masing-masing 90 menit, ya. Rule-nya seperti apa? Yang pertama, marking high dan low, ya. Q1 daily ditambah Q1 London Session, ya. Jadi kita mengkombinasikan antara daily cycle dan session cycle, London Session Cycle, ya. Nanti akan lebih jelas dengan contoh, ya. Kemudian rule yang kedua, tunggu harga membuat manipulasi atau sweep di Q2 atau Q3 London Session. Yang ketiga, tunggu harga berbalik arah dan menembus high atau low yang ditandai dengan fractals dengan close body, ya. Tunggu harga berbalik arah dan menembus high atau low sebelumnya ditandai dengan fractals, ya, dengan close body. Yang keempat, entry buy atau sell, ya, ini instant order setelah close candle yang menembus fractals, ya. Yang kelima, trading hanya di Q2 dan Q3 London Session, ya. Ini waktunya, ya. Waktunya dibatasi di Q2 sampai Q3 London Session. Jadi dalam satu hari, ya, kemungkinan hanya ada satu trade atau tidak ada trade, ya. Jadi hanya ada satu. Yang keenam, ya, backtest yang saya lakukan ini di pair Euro USD time frame M5 dengan stop loss 140 poin, take profit di 480 poin. Jadi RR sekitar 1:3,4, ya. Yang ketujuh, hanya trade di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi tidak ada trade di hari Senin dan Jumat, ya. Ini kaitannya dengan weekly cycle, ya, teman-teman, ya. Weekly cycle kita ingat dalam satu minggu dibagi menjadi 4, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat tidak diperhitungkan karena menurut Daye itu punya fungsinya sendiri, ya. Kemudian mengapa Senin tidak? Karena Senin itu biasanya adalah akumulasi, ya. Jadi kalau dengan profile itu AMDX, maka hari Senin ketika akumulasi sebaiknya tidak trade, ya. Atau mungkin XAMD, ya. Jadi Senin kita skip, ya, dengan sistem ini. Jadi dalam satu minggu hanya akan ada maksimal 3 open posisi, ya. Maka akan sangat fokus, ya. Satu hari satu, hanya 3 hari dalam satu minggu, ya. Akan sangat sedikit trade-nya, tetapi
eh, banyak yang mengatakan bahwa less trade more profit ya, dan itu ada benarnya menurut data statistik ya. Semakin sedikit trade belum tentu profitnya juga semakin sedikit ya. Yang terjadi biasanya kalau less trade more profit ya. Kenapa bisa begitu? Karena dengan sedikit trade Anda akan lebih fokus begitu. Oke, teman-teman, supaya lebih mudah dipahami, kita akan melakukan backtest singkat di bulan Oktober ini ya. Oke, sebelumnya indikator yang saya gunakan atau yang bisa digunakan dengan sistem ini adalah ini ya, quarterly cycles ya dan fractals ya. Dua indikator ini saja ya, quarterly cycles, fractals. Oke, tanggal 1 Oktober ya, Sunday, Minggu ya. Ini berarti hari Senin. Tidak ada trade kalau hari Senin ya. Ya, ini hari Senin, maka ini hari Selasa ya. Markingnya kita ingat kita menggunakan UTC minus 4 ya, waktu New York. Maka dimulai pukul 18 sampai jam 00 ya, New York midnight ya. Oke, kita lihat. Oke, ya, ya, marking high low ya, kita lihat dari sini. Ini high. Oke, kemudian low-nya di sini ya. Setelah marking high low, kita tunggu sweep ya. Kita tunggu apakah terjadi sweep atas atau ke bawah. Ya, ini terjadi sweep, namun waktunya sudah habis teman-teman ya. Jadi tidak ada trade hari ini karena tidak bisa menembus ini di timingnya ya. Oke, kita skip di hari berikutnya. Oke, ini quarter 1 ya, daily 18 sampai 00, kemudian quarter 1 di London session ya, range-nya di dalam, maka markingnya high, ini low ya. Kita tunggu harga ya, ini diambil ya, maka kita tunggu harga menembus di sini ya. Fraktal yang terakhir terakhir di sini posisinya buy ya. Ya, fraktal terbaru di sini ya. Ini tembus ya. Oke, lihat ya, maka entry-nya itu di sini ya. 140 14 ya, 14 pips dan take profit di 480 ya. Oke, ini ada entry ya, berarti di sini ya. Ini ya, nah, di sini ya. Kita lihat apakah take profit atau stop loss. Oke, ini take profit ya. Teman-teman, ini take a profit ya. Oke, TP, buy ya. Ini hari Rabu ya. Hari berikutnya ya, ini market Asia ya, ini. Kemudian ya, sudah masuk. Maka high marking, high marking low. Kita tunggu apakah dia sweep atas atau bawah ya. Oke, ini
di sweep ya, maka sisi buy jika di sini ya, ketika close di sana ya. Iya, ini posisi buy, kemudian buy ketika di sini teman-teman ya. Ya, ini take profit ya teman-teman. Oke, 18.00. Di sini juga ada, kita lihat ini ya, dari 18. Tapi ini hari Kamis, ini hari Jumat, berarti tidak ada trade ya teman-teman ya. Hari Jumat tidak ada trade, walaupun di sini ada sinyal untuk buy ya. Kita lihat di sini ya. Ya, di sini kemudian diambil sinyal buy gitu ya. Tapi di hari Jumat tidak ada trade. Oke, oke teman-teman, demikian backtest singkat ya, dua trade di awal Oktober 2023 ini. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana cara entry-nya, bagaimana marking high low-nya, kemudian bagaimana mengukur SLTP-nya, di mana eksekusinya ya. Jadi silahkan dipahami, kalau belum jelas silahkan diputar ulang videonya bagian ini ya. Saya kira cukup jelas, rule-nya saya kira juga sangat jelas. Kemudian time-nya, waktu markingnya, session London mulai jam berapa, kemudian Asia mulai jam berapa. Silahkan ditonton video saya sebelumnya tentang quarterly teori ya, supaya markingnya juga pas ya. Oke, kalau teman-teman ingin lebih mantap silahkan backtest sendiri ya. Teman-teman bisa menemukan SL idealnya berapa pips atau TP-nya berapa pips, silahkan dieksplor. Tapi kalau menggunakan set atau rule ini, SL 140 TP 480 ini, maka dalam 2 tahun, 2022 sampai 2023, Oktober ya, hampir 2 tahun begitu, akan kita dapatkan data seperti ini ya. Total trade ada 139 dengan 51 win atau profit, 88 loss ya. Artinya win rate-nya 36,7% ya. RR-nya 1 banding 3,4 ya. Stop loss di 140 poin, TP 480 poin. Maka RR 1 banding 3,4. Dengan RR 1 banding 3,4 itu kemudian win rate 36,7%, itu jelas ya, akunnya akan growth ya. Oke, kalau dihitung dengan R atau risk ya, 51 win dikali 34 R, kemudian dikurangi 88 R, maka akan kita dapatkan 85,4 R. Tinggal R-nya berapa persen atau berapa dolar, silahkan dikalikan sendiri ya. Kemudian consecutive loss atau loss beruntun ya, dari 139 trade itu adalah 7 kali loss beruntun. Maka drawdown ya maksimal di 7 R ya. Kalau R-nya itu 1%, ya drawdown-nya 7% begitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dari data backtest 139 trade ya. Dengan data seperti itu, apakah teman-teman merasa ini sistem yang oke ya? Kalau oke silahkan digunakan. Kalau tidak oke ya tidak usah digunakan ya. Sesimpel itu ya.
Kalau mau digunakan backtest sendiri ya, jangan mudah percaya dengan yang dikatakan orang lain, termasuk yang saya katakan ya, yang saya backtest begitu ya. Lebih baik backtest sendiri, uji sendiri, maka Anda akan menemukan sistem yang membuat Anda nyaman ya. Begitu video kali ini teman-teman. Semoga berguna, bermanfaat, dan semakin membuat trading teman-teman semakin berkualitas ya. Dan jangan lupa happy trading, happy profit, and happy life. Salam.